Sebetulnya kajian pustaka itu apa sih? Kajian pustaka itu adalah paparan tulisan yang dihasilkan dari kegiatan mengkaji pustaka. Mengkaji itu berarti membaca, mempelajari, memahami. Pustaka itu adalah buku-buku dan berbagai sumber pengetahuan yang lain. Buku itu boleh buku tercetak, boleh juga buku elektronik atau e-book. Sumber pengetahuan yang lain itu bisa dari website resmi, video pengetahuan, ceramah pengetahuan, dan lain-lain. Nah, saat ini kalian diminta menyusun kajian pustaka tentang pandemi COVID-19. Artinya, kalian diminta mengumpulkan banyak pengetahuan tentang pandemi COVID-19. Untuk apa pemerintah menyuruh kalian mengkaji pustaka tentang pandemi COVID-19? Agar supaya kalian memiliki keterampilan atau kecakapan dalam menyikapi wabah virus corona, sehingga kalian sekeluarga tidak sampai ikut menjadi korban. Sekarang perhatikan edaran petunjuk teknis penyusunan yang diberikan oleh pemerintah berikut ini. Dalam membuat kajian pustaka, ada 7 butir materi yang harus kalian susun, yaitu 1. Pandemi COVID-19, 2. Social distancing, 3. Pengelompokan usia manusia, meliputi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. 4. Kekebalan tubuh atau imunitas. 5. Penularan virus. 6. Tinggal di rumah. Ini meliputi studying from home dan working from home. 7. Ciri-ciri orang terjangkiti virus corona. Jadi ada 7 sub materi yang harus kalian susun dalam kajian pustaka kalian. Untuk contoh kajian pustaka, kalian perhatikan berikut ini. Di sebelah paling atas ditulis judul bab kajian pustaka dengan cetak tebal. Teksnya ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf. Subbab juga ditulis dengan huruf cetak tebal. Boleh juga ditambahkan tabel, malah lebih bagus. Ada tabelnya malah bagus. Agar lebih jelas lagi, sekarang saya akan mencontohkan cara membuat atau menyusun kajian pustaka. Perhatikan ya, cara saya membuat kajian pustaka. Pertama-tama kita ketik judul babnya. Bab 2 kajian pustaka. Kemudian kita cetak tebal. Setelah itu kita ketik pokok-pokok subbabnya. Ada pandemi COVID-19, social distancing, pengelompokan usia manusia, dan seterusnya. Itu kita ketik sesuai dengan petunjuk teknis, penyusunan, laporan kegiatan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Langkah berikutnya adalah kita browsing informasi tentang pokok-pokok tersebut. Pertama-tama tentang pandemi. Kita cari tahu dulu artinya apa pandemi itu.
Kita ketik di Google, pandemi adalah, perhatikan cara saya bekerja ya. Ini adalah cara saya ketika saya menyusun karya tulis, itu seperti ini. Kita browsing informasi dari hal yang terkecil dulu. Sebelum kita mulai menulis tentang pandemi COVID-19, kita cari tahu dulu tentang pandemi itu sendiri dulu. Nah, ini kita buka arti kamus, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online. Kemudian kita copy pengertiannya, itu kita copy. Kita pastekan ke file kajian pustaka kita. Terus kita tambahkan kalimat agar tampak itu bahasa kita sendiri, bukan copy paste murni. Kalau copy paste murni itu namanya menjiplak atau plagiat, itu pelanggaran hukum itu. Kita tambahkan tulisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita cari informasi dari sumber yang lain. Nah, ini ada lagi informasi tentang apa itu pandemi. Ini bisa kita gunakan juga. Itu nama penulisnya. Oke, kita copy kalimat yang kita butuhkan. Kita paste di dalam kajian pustaka. Paste. Nah, kita ubah bahasanya dengan bahasa kita sendiri. Perhatikan nama penulisnya, Dewi Rahmawati. Itu kita cantumkan. Itu bukti kalau kita tidak plagiat. Kita jujur bahwa informasi itu kita dapatkan dari orang yang bernama Rahmawati. Kita tulis juga tahunnya, sesuai tahun kapan dia menulis informasi tersebut. Nah, kita ubah bahasanya ya, dengan bahasa kita sendiri. Kita rapikan paragrafnya. Jangan lupa sebelum kita menutup website tempat kita mengcopy tadi, kita tulis dulu di bawah halaman paling bawah sendiri, kita ketik daftar pustaka. Kita turunkan ke halaman baru. Caranya, nah itu caranya kayak gitu. Perhatikan caranya, klik. Nah, dia otomatis turun ke halaman baru. Di sini kita tulis itu alamat websitenya, kita copy.
kita paste di kita paste di situ. Terus beri tanda koma di belakangnya, kemudian ketik diakses pada tanggal, bulan, tahun kalian mengakses. Ini kebetulan saya tanggal 7 bulan 4, jadi saya ketik tanggal 7 bulan 4 tahun 2020. Berikutnya kita copy juga sumber yang kedua, yang Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring. Kita paste juga. Kita hapus kata pandeminya itu ya, karena kamus itu tidak perlu pakai kata, tidak perlu kita tuliskan nama pengarangnya, karena memang tidak jelas di situ siapa yang menulis. Biasanya ditulis oleh tim banyak orang. Nah, kita turun ke paragraf baru. Kita sekarang ganti mencari tahu COVID-19. Kita kan belum tahu apa arti kata sebetulnya COVID-19 itu apa, dari mana, kenapa kok dinamakan COVID-19. Nah, kita cari tahu dulu. Kita ketik di Mbah Google di kolom pencarian. Kita cari mana ya yang paling cocok. Kita cari yang menjelaskan pengertiannya atau menjelaskan asal kata COVID-19. Itu asal katanya apa itu, kenapa dinamakan COVID itu. Gagal, kita coba cari dengan kata yang lain. Enter. Nah, ini kayaknya ini ada ini informasi bagus nih. Ya, sudah berhasil terbuka. Nah, ini kayaknya bagus ini. Itu ada arti COVID-19. Kita baca-baca dulu ya. Kalau sudah ketemu baru kita copy. Kita paste. Terus kita ubah bahasanya dengan bahasa kita sendiri. Ya, ini kita tambahkan kata-kata kita sendiri. Kan tadi kita sudah paham dengan maksudnya. Nah, ini kita pakai bahasa sendiri ya. Jadi di sini kita tidak sekedar copy paste, tetapi kita juga membaca dan memahami. Kalau paham, kita bisa menyampaikan ulang di dalam kajian pustaka kita dengan kalimat kita sendiri.
Selanjutnya jangan lupa seperti yang tadi, kita copy alamat websitenya. Kita harus jujur mengakui bahwa informasi yang kita dapatkan itu tadi kita peroleh dari website tersebut. Kita tambahkan di bawah daftar pustaka. Nama penulisnya itu lihat, itu reporter, itu berarti dia yang menulis berita tersebut. Nama penulis kita cantumkan juga di dalam daftar pustaka. Kemudian tahunnya, informasi tadi itu ditulis oleh Agista pada tahun 2020. Oh iya, yang tadi lupa itu Rahmawati belum kita tulis ya. Rahmawati tadi itu tahun 2020. Dewi Rahmawati nama lengkapnya. Nah, kita ketik. Dalam menulis daftar pustaka ada unsur nama orang yang menulis, tahun, kemudian websitenya. Untuk nama kita balik ya. Dalam penulisan daftar pustaka, nama belakang itu kita taruh di depan. Jadi nama, tahun, alamat website, kemudian tanggal, bulan, dan tahun di mana kita mengcopy. Cantumkan semua. Ini kebetulan karena kita mengambil dari website. Kalau kita mengambil dari buku, cantumkan juga judul bukunya. Pembahasan ini mungkin akan kita berikan pada pertemuan berikutnya ya, selengkapnya tentang penulisan daftar pustaka. Sementara ini kita menulis kajian pustaka dulu. Demikianlah caranya. Silakan kalian lanjutkan sendiri mencari informasi-informasi yang lain. Kemudian kalian tulis seperti cara saya tadi. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.